A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-A'raf ayat 22 masih berhubungan yang menjelaskan tentang iblis, godaan-godaan iblis yang sangat berbahaya. Godaan setan itu sangat berbahaya, sehingga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari peperangan beserta para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang dari peperangan dalam keadaan berdarah, dalam keadaan Masya Allah luar biasa, penuh dengan pengorbanan harta, pengorbanan jiwa. Apa yang beliau katakan? Raja'na min jihadil asghari ilal jihadil akbari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, kita ini baru pulang dari jihad yang paling kecil menuju jihad yang paling besar. Nabi katakan itu memerangi orang kafir yang memusuhi Islam, dikatakan oleh Nabi jihad yang paling kecil. Padahal mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan keluarga. Tapi Rasul katakan ini perang yang kecil. Masya urang mah ngalawan tunduh ge eleh wae. Keur ngaji tunduh we eleh wae. Lawan atuh tong eleh wae ku tunuh. Sahabat mah merangan jalma-jalma kafir. Taruhanana nyawa leungit. Tapi apa Rasul katakan? Ini jihad yang paling kecil. Para sahabat kaget. Seperti ini jihadnya kecil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa wahai Rasulullah SAW? Jihad yang paling besar. Yang nunutan atuh, aya deui waktu nunutan mah. Jihad yang paling besar. Wahai Rasulullah, apa jihad yang paling besar? Sahabat ini kaget, ya. Memerangi kafir-kafir, beliau katakan jihad yang paling kecil. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala jihadun nafsi wasyaitan. Adalah jihad memerangi nafsu dan syaitan. Itu jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar itu memerangi nafsu dan syaitan. Itu jihad yang paling besar. Karena orang tidak akan mungkin dia jihad memerangi orang-orang kafir yang memusuhi Islam kalau tanpa memerangi setan dan nafsu. Jadi memerangi hawa nafsu dan setan ini, kata Rasulullah SAW, adalah jihad yang paling besar. Apa alasannya? Kata ulama alasannya, kalau perang dengan orang kafir yang memusuhi Islam, asal niatnya baik, ya. Ketika dia meninggal kalah, tetap beruntung, mati syahid. Ketika dia terbunuh, ya syahid karena niatnya baik. Kalau niatnya baik, andai kata dia tidak terbunuh, tetap dapat pahala. Jadi menang dan kalahnya tetap dapat keuntungan. Kalau memerangi orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Tapi perang dengan setan, perang dengan nafsu,
Kalau kita bisa mengalahkan, kita selamat. Kalau kita kalah sama nafsu dan setan, kita celaka. Orang eleh ku setan, eleh ku nafsu, cilaka orang. Lain untung cilaka. Minimal akan terjadi kemaksiatan yang kita lakukan. Itu minimal. Orang kalau ketika dia kalah sama nafsunya, kalah oleh setannya, dia minimal terjadi melakukan maksiat. Yang paling bahaya terjadi kepada kekufuran. Nah, dari jihad itu, maka jihad memerangi orang setan dan nafsu adalah jihadul akbar. Harus gitu ya. Nah, ini masih menjelaskan tentang syaitan ya. Kerjaan setan itu membujuk, merayu, menipu agar ini anak Adam terjerumus di dalam perbuatan maksiat. Jadi lamun urang ngalakonan doraka ku setan dipohokeun karena bahayana doraka dipohokeun ku setan teh. Teu diingatkeun karena bahayana doraka. Itu adalah kerjaan setan. Kenapa sifat iblis ini yaitu sombong sangat berbahaya? Kenapa sifat sombong sangat berbahaya? Sehingga iblis yang begitu hebat ibadahnya, yang begitu hebat ilmunya, iblis tergolong makhluk yang tercela, yang celaka. Di dalam kitab As-Sawi juz 1 halaman 55 dijelaskan faidatun. Ini adalah satu faidah. Qala Ka'bul Ahbaru, berkata Sayyidina Ka'b bin al-Ahbar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, inna iblis al-la'in kana khazinal jannati arba'ina alfasanah. Sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah, dia pernah menjadi juru kuncinya surga, kuncen sawarga. Kuncen? Ayo kuncen sawarga kira-kira keluar asup pun ke sawarga nage. Waduh hebat, cicing nage di sawarga. Jadi kuncen sawarga, juru kunci surga. Berapa tahun? Selama 40.000 tahun. Selama berapa tahun? 40.000 tahun menjadi kuncen sawarga. Kemudian wa ma'al malaika tsamanina alfasanah. Iblis babarengan, ya, berteman, rerejengan dengan para malaikat selama 80.000 tahun. Teu kagoknya. Teu kagok. Luar biasa artinya. Amalannya luar istimewa ini iblis. Jadi kuncennya berapa tahun? 40.000. Bareng sama malaikatnya bertemannya berapa tahun? 80.000 tahun. Redejeung jeung malaikat, jeung para wali Allah malaikat. Sagulung sagalang jeung para kakasih Allah malaikat. Lami nage lain sapoe lain satahun lain 10 tahun 80.000. Masya Allah. Wa wa'adhal malaikata isrina alfasanah. Ini iblis mengajar, menasehati. Jadi guru besar para malaikat selama 20.000 tahun. Oh, getol iblis teh, ngawurukna, ceramah, getol. Sabaraha tahun? 20.000 tahun. Luar biasa. Wa sayyidal karubiyin salasina alfasanah. Diangkat itu iblis menjadi pimpinan para malaikat karubiyin, pimpinannya. Diangkat jadi kepala malaikat karubiyin selama 30.000 tahun. Selama berapa tahun? 30.000 tahun. Wa sayyidar ruhaniyin alfasanah. Iblis diangkat menjadi pimpinan para malaikat ruhaniyin selama 1.000 tahun. Masya Allah. Ya, luar biasa. Wa tafa haulal arsy arba'ata asyara alfasanah. Dan iblis tawaf di sekeliling alas. Berapa tahun tawafnya?
14.000 tahun. Hebat tuh. Luar biasa. Nah, ya orang jadi pelajaran ke orang. Alangkah sangat berbahayanya penyakit hati. Ini makhluk yang hebat ibadahnya, yang hebat pangkatnya di hadapan Allah. Ketika dia punya penyakit hati, na'udzubillah min dzalik. Itu semua tidak bisa menolongnya. Jadi iblis menjadi juru kunci surga berapa tahun? Sok atuh keluarkeun suarana. 40.000 keluarkeun atuh sing semangat. Ya mari kana ilmu hari-hari. Berapa tahun? Ya anak-anak keluarin suaranya, berapa tahun? 40.000 tahun. Jadi juru kunci surga. Bersama malaikat berbarengan atau berkawan dengan para malaikat selama berapa tahun? 80.000 tahun. Menasihati para malaikat berapa tahun? 20.000 tahun. Menjadi pimpinan malaikat karubiyin berapa tahun? 30.000 tahun. Menjadi pimpinan malaikat ruhaniyin berapa tahun? 1.000 tahun. Tawaf di sekeliling aras berapa tahun? 14.000 tahun. Luar, amalannya luar, pangkatnya luar biasa. Nama iblis di langit dunia namanya Al-Abid, ahli ibadah. Namanya itu udah terkenal. Di langit pertama itu namanya itu iblis Al-Abid, ahli ibadah. Di langit kedua Az-Zahid, yang zuhud, bersih hatinya dari cinta kepada dunia. Eleh orangnya. Hah? Eleh tuh? Eleh. Pangkatnya luar biasa. Di langit pertama pangkatnya apa? Al-Abid, ahli ibadah. Langit kedua Az-Zahid, ya, yang bersih hatinya dari cinta kepada dunia. Di langit ketiga Al-Arif, makhluk yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah itu iblis. Arif billah itu. Masya Allah. Di langit keempat Al-Wali, kekasih Allah. Kekasih Allah. Langit kelima At-Taqi, yang bertakwa kepada Allah. Langit keenam Al-Khazin, yang menjadi juru kunci. Langit ketujuh Azazil, dan di Lauhil Mahfud iblis. Itu. Jadi di langit pertama pangkat iblis siapa? Apa pangkatnya? Al-Abid, makhluk ahli ibadah. Langit kedua Az-Zahid, makhluk yang bersih hatinya dari apa? Cinta kepada dunia. Di langit ketiga Al-Arif, orang yang mengenal kepada Allah. Yang keempat Al-Wali, yang menjadi kekasih Allah. Langit kelima At-Taqi, yang bertakwa kepada Allah. Langit keenam Al-Khazin, menjadi juru kunci. Langit ketujuh Azazil, di Lauhil Mahfud iblis. Ke atas luar biasa. Oh, pangkatnya tinggi-tinggi, luar biasa. Ini pangkat bukan pangkat sembarangan. Menjadi abid, ya Zahid, Al-Abid, Az-Zahid, Al-Arif, Al-Wali, At-Taqi, Al-Khazin, Azazil, tungtungna iblis. Ini peringatan untuk kita, pelajaran untuk kita, ya. Pelajaran yang sangat berharga dari Allah untuk kita. Begitu sangat berbahayanya penyakit sombong. Ya guys, jadi wali, sombong dicabut kawalian oleh Allah. Guys, jadi arif billah, mengenal kepada Allah, sombong dicabut arif billahnya oleh Allah.
menjadi al-jahil billah, yang bodoh kepada Allah, tidak mengenal kepada Allah. Yang tadinya al-wali dicabut, al-abid dicabut kewaliannya, pangkat yang abidnya, ahli ibadahnya, zuhudnya, ma'rifatnya, kewaliannya, ketakwaannya, semua dicabut oleh Allah. Penyebabnya apa? Satu, sombong. Tuh nula luhur wae, contoh iblis. Geus jadi wali Allah, gumede dirobah ku Allah jadi aduullah, musuh Allah. Eta nu geus jadi wali, gumede komo nu can jadi wali. Ya macan jadi wali geus gumede. Can disebut ahli ibadah geus gumede. Nah, itunya ya sing jadi naon? Sing jadi nasihat ke urang sadayana. Ya. Tanamkan di dalam hati sifat tawadhu. Tanamkan di dalam hati sifat apa? Tawadhu, rendah hati. Jangan ada di dalam hati kita rasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Contoh siapa? Ibadahnya luar biasa, pangkatnya luar biasa, tapi ketika dia punya sifat sombong, Allah murka kepadanya dan selama-lamanya diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ad-Dauri, Syekh Muhammad Ad-Dauri rahimahullah taala berkata, dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 38. Dijelaskan, syaqiya iblisu bi khamsati asya. Penyebab celakanya iblis karena 5 perkara. Iblis celakanya karena apa? 5 perkara. Da ieu kade bisi aya di urang nu 5 perkara teh. Heuh saha we eta? Bisi aya di urang 5 perkara ieu teh. Yang pertama, celakanya iblis. Yang pertama, lam yuqirra bidzanbi. Dia tidak merasa dirinya berbuat dosa, tidak mengakui akan dosa yang ia lakukan. Lam yuqirra bidzanbi, tidak mengaku akan perbuatan dosa. Yang kedua, walam yandam. Yang kedua, iblis tidak menyesal atas dosa yang ia lakukan. Yang kedua, iblis tidak menyesal atas dosa yang ia lakukan. Yang ketiga, walam yalumma nafsah. Iblis tidak memaki akan dirinya atas perbuatan dosa, tenyarekan sorangan. Tidak memaki akan dirinya atas perbuatan dosa. Yang keempat, walam ya'zam ala taubati. Iblis tidak berniat, ya, bertekad bulat atas melakukan taubat. Tidak ada niat ingin bertaubat. Yang kelima, wa qanita min rahmatillah. Yang kelima, iblis putus harapan, putus asa dari rahmat Allah. Ini diantara penyebab celakanya iblis. Penyebab celakanya iblis yang pertama adalah dia tidak mengakui akan dosa yang ia lakukan. Kedua, dia tidak menyesal atas dosa yang ia lakukan. Tiga, dia tidak memaki akan dirinya atas perbuatan dosa. Empat, tidak berniat kuat atas melaksanakan tobat. Yang kelima, dia putus asa dari rahmat Allah. Ini penyebab celakanya iblis. Tah kade bisi aya di urang tah. Kade tah 5 perkara teh nu matak nyelakakeun. Jadi kumaha tuh? Di mana urang geus doraka teh aku kurang. Urang teh geus doraka. Geus ti aku kitu kumaha? Kudu kaduhung geus doraka teh. Harus ada penyesalan atas perbuatan dosa. Kemudian harus bagaimana? Harus memaki diri kita, nyarekan diri urang sorangan, carekan nafsu teh, lain dipuji wae.
Kemudian yang keempat harus niat ingin bertaubat. Yang kelima jangan putus asa dari rahmat Allah. Gitu kuduna teh mun hayang salamet. Jadi 5 rupa ieu tah kade nu matak nyilakakeun ya. Kantun dikontrol ku urang masing-masing ya. Dikontrol oleh kita masing-masing. Apakah 5 perkara ini penyebab celakanya iblis ada pada diri kita atau tidak ada ya. Kontrol. Komo geus karolot mah geus tereh baralik. Kontrol, jangan biarkan. Kemudian apa sih bahayanya kesombongan itu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. La yadkhulu, tidak masuk al jannata, ke surga, siapa man orang karena yang ada fi qalbihi, pada hatinya itu orang apa, mithqalu habbatin, seberat 1 biji, min khardarin, dari bayem, min kibrin, dari kesombongan. Sakeprul aya gomede hese rek asup ka surga ke di akhirat. Sakeprul aya panyakit gomede dina ati ke di akhirat hese rek asup ka sawarga. Naudzubillah min. Ini bahaya, ini sangat berbahaya ya. Komo lamun lain sakeprul nya satamruan ieu mah gomedena, wah komo ieu mah sakeprul sedikit ya, sebesar atom ada sifat sombong dalam hati, itu menyebabkan sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Maka ya kita harus betul-betul berusaha untuk mengobati ini penyakit sombong. Ya, tanda sombong apa? Di antaranya tanda sombong yang pertama, menolak kepada kebenaran. Tidak mau menerima nasihat, tidak mau diperbaiki. Aku mah kuring, kumaha dewek, beri salah deh. Oh, melak cangkeng hirupna teh. Oh, pelontong hirupna teh. Kumaha kuring we. Padahal salah. Bung narima. Diomean bung narima, dinasehatan bung narima. Ini dikhawatirkan adanya kesombongan. Yang kedua, orang kalau ada kesombongan di dalam hatinya, inginnya betahnya menghina orang lain. Gawe nate ngahina batur, ngagogoreng batur, ngarendahkeun batur. Nah, ieu ya di antarana ciri gumede. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sina Bilal, "Inna fi jahannam wadiyan." Sesungguhnya di neraka jahanam ada 1 jurang. Yuqalu lahu habhab. Diberi nama jurang itu jurang habhab. Jadi neraka jahanam ada 1 jurang, namanya jurang apa? Habhab. Ya. Haqqun 'ala Allah subhanahu ayyuskinahu kulla jabbar. Untuk siapa Allah siapkan ini jurang neraka jahanam yang disebutkan habhab? Berhak, hakun hak 'ala Allah, kepada Allah. Ya, ayyuskinahu, menempatkan Allah kepada itu jurang, kulla jabbarin, kepada setiap orang yang sombong. Kayak jelema nu gumede di duniana, nu polontong di duniana. Ieu aing itu teu daek ngagugu kana nasihat, mung narima kana nasihat, ngawena ngahina batur. Lamun teu tobat, lamun teu meunang hampura Allah, di akhiratna bakal dilalapkeun tah kana jurang nu ngaranna habhab. Naudzubillah min dzalik. Fa iyyaka ya Bilal an takuna mimman yaskunuhu. Maka hati-hati wahai Bilal ya, dari engkau menjadi penghuni itu jurang habhab. Itunya. Jadi ini bahayanya sifat sombong. Kenapa sombong ini sangat berbahaya? Sampai sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah orang yang punya penyakit sombong, meskipun hanya sedikit sombongnya itu. Sebutir ya. Sebutir apa? Sebutir sebesar biji bayem. Bayem sabaraha kilo kira-kira. Bijina sabaraha kilo. Leutik. Itu bisa menjadi sulit nanti di akhirat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
hese rek asup ka surga jelema nu gumede mah. Kenapa? Karena ada 3 hal. Di dalam kesombongan itu karena ada 3 hal yang keji, yang sangat keji. Yang pertama ya adalah merebut sifat khusus Allah. Merebut sifat khusus. Ini sifat sombong hak milik Allah, dia rebut, dia ambil. Nah, ini merebut kepada sifat khususnya Allah, yaitu sombong. Yang kedua, kesombongan itu akan membawa orang tersebut kepada menolak akan kebenaran dan menghina kepada orang lain. Jadi lamun jelema sombong, siap-siap ya. Manehna bakal nolak karena kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran. Tadi ya, melak cangkeng, polontong, kumaha kuring, kumaha dewek, gitu. Eta teh sifat jelema gumede gitu teh. Gawena ngahina batur, ngarendahkeun batur, ngagogoreng batur. Eta sifat jelema gumede. Yang ketiga, orang kalau sombong ya. Yang ketiga, itu sombong menjadi penghalang antara dia yang sombongnya dan seluruh akhlak yang terpuji. Orang kalau sombong punya penyakit sombong, sulit untuk punya akhlak-akhlak yang terpuji. Rek tawadu hese, rek barahan hese, rek nyaahan hese kabeh kahalangan ku gumede. Ya. Annahu yahulu bainahu wa baina jami'il akhlaqil mahmudah. Ya. Sifat sombong ini menjadi penghalang antara orang yang sombong dan antara seluruh akhlak yang terpuji. Maka kesimpulannya fala yabqa khuluqun madmum illa wa yadarrul mutakabbir ila irtikabi. Maka tidak tersisa budi pekerti yang tercela melainkan terseret orang yang sombong untuk melakukan itu sifat yang tercela. Teu aya hiji kalakuan nu goreng kecuali eta jelema nu gumede pasti bakal migawe eta kagorengan. Gara-gara naon? Sombong. Ya Allah, mudah-mudahan ya diselamatkan semua. Amin. Wala khuluqun mahmud illa wa yattaru ila tarkih. Dan tidaklah tersisa akhlak yang terpuji melainkan terseret orang yang sombong untuk meninggalkan itu akhlak yang terpuji. Kalakuan nu hade hese rek dipigawena, tapi kalakuan nu goreng manehna bakal kapapai eta kalakuan goreng. Gara-gara kagungan sifat sombong. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah bersihkan hati kita semua dari segala penyakit hati, terutama dari penyakit sombong. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian tanggal 11 yaitu pengajian yaitu apa? Manaqib. Aina tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 teh dinten Sabtu salapan enjing ya. Enjing amalanana naon? Ba'da asar ngaos kulhu sabaraha kali? 1000 kali ba'da asar. Terus ngaos doana 100 kalinya. Eta naon doana? Allahumma ij'alna minal waqifina wal mutadarri'ina fi Arafat innaka ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Kemudian hari Seninnya kurban, mudah-mudahan Senin dipapan rizki Gusti Allah. Nu jalembar, nu halal, nu seueur, nu gampil kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian hari Selasanya tanggal 11 ya, manakiban. Ya, Salasa manakib teu kedah nyaranak kitab bapak-bapaknya. Teu kedah nyaranak kitab, nyaranak pincuk. Nyaranak naon? Sabaraha we diajar berehan. Diajar naon? Berehan. Soknya nyanak pincuk sabaraha we? Nya telangkung samampuna. Nyaranak pincuknya osok karuang tara ieu teh. Ari osok mah. Bisi malaikat hungkul nya. Nyaranak pincuk sabaraha wae diajar, urang diajar bere. Di antara ada 3 golongan manusia yang ada dalam lindungan Allah kelak di akhiratnya. Hoyong kengeng pangraksa ti Allah ke di akhirat. Diraksa ku Allah hoyong, dimuliakan ku Allah hoyong. Di antaranya yang pertama adalah orang yang melaksanakan wudu sambil dalam keadaan enggan. Dalam keadaan enggan.
Wudu dalam dinakayan haroream, tapi tetap memaksakan wudu. Yang kedua, yang senantiasa pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Subuh poek geus aya di masjid. Ya, itu. Yang ketiga, mut'imul ja'i, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Pan geus manakib teh lapar teh. Ya, ripuh kriya maca. Dah kitu, mudah-mudahan sing kabagean. Amin. Itunya tah jelema nu mere tuangeun ka jalma nu lapar eta bakal aya dina pangraksa Allah kejaga di akhiratna. Amin ya rabbal. Karena sadayana ya marakal pincuk masing-masing nya bebas sakumaha we pincuk nama. Ayeuna urang ngaoskeun zikir nyaeta zikir aosan zikir tanggal ti kawit tanggal 1 ti takbir tanggal 10 anu maos ieu zikir aosan ieu zikir teh padilahna matak dihampura dosa-dosa alit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. La ilaha illallah adada awraqis syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wal thamar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah fis subhi idza tanaffas. La ilaha illallah adada riyahi fil barari was-sukhur. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis sur. La ilaha illallah adada khalqihi
أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا ila yaumiddin. Aina doa supados kabayar hutang, amin. Harayong kabayar hutang, aya ngadoa sing husu. Tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajakal qarib, Allahumma farajakal qarib, Allahumma farajakal qarib, Allahumma satrakal hasin, Allahumma satrakal hasin, Allahumma satrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ata'akal hasanal jamil, Allahumma ata'akal hasanal jamil, Allahumma ata'akal hasanal jamil. Ya qadimal ihsan, ya qadimal ihsan, ya qadimal ihsan, ihsanakal qadim, ihsanakal qadim, ihsanakal qadim. Ya daimal ma'ruf, ya daimal ma'ruf, ya daimal ma'ruf, ma'rufakad daim, ma'rufakad daim, ma'rufakad daim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.